Hampirlah denganku aku, Yesus penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan terus. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan terus. Halo rekan-rekan pemuda semuanya, dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita bersama-sama dalam satu konten generasi muda pilihan Allah GKI Gunung Cermin Sepaja Samarinda, yaitu konten terbaru yang berjudul The Story Behind. Nah, The Story Behind itu adalah kita akan menceritakan sesuatu hal yang terjadi atau latar belakang yang terjadi dari suatu peristiwa. Nah, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah latar belakang dari terciptanya lagu Nyanyian Kemenangan Iman nomor 226 yang berjudul Jangan Melalui Aku, Ya Yesus. Nah, gak banyak yang tahu, mungkin gak banyak yang tahu kalau semua lagu yang ada di Nyanyian Kemenangan Iman ini adalah lagu hymns atau himne klasik yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, jadi lagu NKI 226 ini judul aslinya adalah Pass Me Not, O Gentle Savior. Lagu ini diciptakan oleh Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby itu adalah seorang penyair, dia pencipta lagu. Jadi dia sudah menciptakan banyak sekali lagu, ada sekitar 9.000 lagu yang dia ciptakan, baik lagu sekuler atau lagu-lagu rohani. Dia sudah menciptakan lagu sebanyak 9.000 sepanjang umurnya. Fanny J. Crosby itu menciptakan banyak lagu. Kalau teman-teman tahu lagu NKI yang Ku Berbahagia Yakin Teguh, nah itu juga diciptakan oleh Fanny J. Crosby. Nah, Fanny J. Crosby dia adalah seorang yang buta. Jadi Fanny mengalami kebutaan sejak umur 6 minggu. Jadi 6 minggu ya, bukan 6 bulan atau 6 tahun, tapi 6 minggu. Saat itu dia mengalami suatu penyakit atau lagi demam. Nah, dia dibawa ke sebuah klinik. Pada saat itu dokter yang harusnya menangani sedang keluar kota. Akhirnya dia ditangani oleh orang lain. Singkat cerita, dia mengalami malpraktek sehingga dia harus mengalami kebutaan sejak usia 6 minggu. Singkat cerita, Fanny J. Crosby tumbuh, dia kuliah, dia menikah. Dia menikah juga sama dengan orang yang buta. Dia menikah, dia menciptakan lagu, dia menciptakan puisi. Dan suatu hari Fanny J. Crosby bertemu dengan seseorang yang namanya
William Doane. Nah, jadi William ini adalah seorang pengusaha, dia pengusaha kaya, tapi dia juga seorang komposer. Sebelum lagu ini, William dan Fanny sudah bekerja sama di lagu-lagu lainnya. Jadi sebelum lagu ini, jadi jauh sebelum lagu ini, mereka sudah bekerja sama terlebih dahulu. Suatu hari William bertemu dengan Fanny. Dia mengajukan suatu proposal, tolong dong buatin lagu, kalimat depannya tapi harus gini. Dikasih tahu kalimat depannya, pass me not, O gentle Savior. Itu bahasa Inggrisnya. Saat itu Fanny belum mendapatkan ilham, belum tahu mau dijadikan seperti apa lagu ini. Jadi dia stop terlebih dahulu penulisan lagu tersebut. Penulisan kalimatnya di stop karena memang belum mendapatkan ilham sama sekali. Suatu hari tahun 1868 di sebuah penjara di Manhattan, Fanny J. Crosby melayani di sana. Dia melayani banyak narapidana di sana, tahanan di sana. Pada saat dia memulai ibadah, dia menyanyikan lagu-lagu yang sudah dia ciptakan. Dia membacakan ayat-ayat Alkitab. Dia mulai berkhotbah. Di sela-sela dia membacakan ayat-ayat Alkitab, di sela-sela dia berkhotbah, ada teriakan dari seorang tahanan. Kalau bahasa Indonesia gini, Tuhan, jangan lewati aku. Kalau dalam bahasa Inggris, Good Lord, do not pass me by. Akhirnya seketika Fanny J. Crosby teringat dengan permintaan yang diajukan oleh William tadi. Singkat cerita, setelah selesai pelayanan, dia langsung menciptakan kalimat untuk lagu tersebut. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu artinya menurut saya dalam banget, yaitu gini judulnya atau kata-kata dalam bahasa Inggrisnya, Savior, Savior, hear my humble cry. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan tanpa mengikuti NKI, itu adalah penyelamatku, penyelamatku, tolong dengarkan tangisanku. While on others thou art calling, do not pass me by. Saat yang lain memanggil, jangan lewati aku. Itu rasanya gimana ya? Dalam banget. Dimana kalian pernah nggak sih merasa terabaikan, merasa terkucilkan, merasa bahwa kalian nggak pernah didengar gitu? Itu kan rasanya sakit banget. Apalagi ketika kita merasa bahwa Tuhan itu sudah tidak mendengar apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi permintaan kita. Tapi pertanyaan besarnya di sini adalah, apa iya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Mendengar itu nggak bisa dengar doa kita? Apa iya? Itu kan pertanyaan besarnya. Saya rasa enggak. Saya rasa Tuhan telinganya tidak cukup panjang untuk mengabaikan doa kita. Tapi di sini kadang-kadang dosa kita yang menghalangi doa atau permintaan kita. Kadang-kadang ada banyak faktor, ada banyak hal dalam doa, jawaban dalam doa. Mungkin kita juga sudah pernah atau sudah tahu
jawaban dalam doa adalah yang pertama, Tuhan akan menjawabnya saat itu juga. Yang kedua, Tuhan bilang nanti dulu. Yang ketiga, Tuhan bilang tidak. Jadi, ketika opsi yang ketiga, di mana Tuhan bilang tidak, itu muncul dalam kehidupan kita, itu terjadi dalam kehidupan kita, disitulah saat kita mulai merasa bahwa Tuhan itu gak ada untuk kita, Tuhan itu tidak mendengar doa kita. Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya Tuhan mendengar doa kita, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Teman-teman tahu nggak cerita ketika Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Saya bacakan buat teman-teman. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Nah, lagu ini adalah gambaran yang sama dengan orang buta tadi, dengan Bartimeus tadi. Lagu ini adalah saat di mana manusia sudah mencapai titik terendah dalam hidupnya, di mana dia merasa sedih, dia merasa kehilangan harapan, dia merasa putus asa. Ketika kita merasa bahwa Tuhan sudah tidak mendengar doa kita, itu adalah perasaan yang manusiawi, sangat wajar. Tapi jangan sampai itu dipakai iblis untuk kita berpaling kepada Tuhan, berpaling daripada Tuhan. Jangan sampai perasaan-perasaan tersebut membuat kita merasa bahwa Tuhan benar-benar udah gak ada. Untuk apa saya beribadah, untuk apa saya berdoa? Iblis senang akan hal tersebut. Maka itu jangan sampai itu dijadikan, atau jangan sampai iblis menjadikan hal tersebut sebagai alat untuk menjauhkan kita dari segala macam persekutuan. Ketika doamu belum terjawab, bersabarlah. Tapi ketika doamu tidak dijawab, bagaimana responmu? Apakah kamu mau tetap jalan bersama Tuhan? Atau kamu meninggalkan Tuhan? Disitulah kita sebagai manusia yang memiliki Tuhan Yesus diuji. Apakah ketika doa kita tidak dijawab, kita mau tetap jalan sama Tuhan, atau kita meninggalkan Tuhan? Oh, kalau doa kita dijawab ya kita senang-senang aja. Tapi pertanyaannya tersebut, ketika doa kita jawabannya adalah tidak, yang mana saya bilang tadi ada 3 jawaban, iya, belum, atau tidak sama sekali. Ketika jawabannya tidak, bagaimana responmu? Disitulah kita diuji. Tuhan mau melihat hati kita. Tuhan mau melihat kesungguhan kita. Tapi apakah kita mau
untuk sungguh-sungguh beriman kepada Dia, berpengharapan kepada Dia. Apakah kita mau tetap berada di jalannya? Sekalipun badai, gelombang, doa kita belum terjawab sama sekali, bahkan doa kita tidak terjawab sama sekali. Apakah kita tetap mau hidup sesuai dengan apa yang Yesus mau terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin kita yakini bahwa semua doa kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin kita yakini seperti itu. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Maka kalau sampai saat ini doa kalian belum terjawab, atau bahkan nanti doa kalian tidak terjawab sama sekali, jangan pernah sekalipun tinggalkan Tuhan. Kita boleh menangis, kita boleh putus asa, kita boleh kehilangan harapan, tapi jangan sekalipun kita meninggalkan Tuhan. Karena setiap sesuatu terjadi ada alasan tertentu, terjadi dengan alasan tertentu. Bless me not, O gentle Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling. Do not pass me by. Not pass me by. Blank layar hitam kan? Baru jangan lupa ya. Oke, buat mula. Jangan lupa suka, komentar, dan bagikan. Woi.